Lewat Aminah, Ibu. Oke, sudah ya direkod. Oke, kita mulai pertemuan ke-14 mata kuliah arsitektur hijau. Teman-teman boleh tolong bisa on cam ya, biar saya tidak kesepian di berasa ngomong sendiri gitu ya, tapi saya kalau ada audiensnya kan lebih semangat gitu ya, teman-temannya juga jadinya fokus. Nah, di pertemuan ke-14 ini kita masih ngomongin tentang sustainable city ya. Yang kita bahas itu konsep salah satu konsep sustainable city yaitu compact city. Walaupun di dalam konsep sustainable city itu banyak konsep-konsep lainnya ya teman-teman ya. Contohnya yang TOD gitu ya, itu juga termasuk sebuah konsep sustainable city yang saat ini emang lagi hits ya, itu dibanding yang lainnya. Walaupun sebenarnya banyak yang satu sama lain sebenarnya saling beririsan, yang tujuannya kira-kira sama sih sebenarnya, membuat kota itu lebih baik, lebih sustain, dan pada akhirnya lingkungannya terjaga seperti itu. Oke, kita mulai dengan tayangan video ya. Jadi saya mau menayangkan video yang diproduksi di semester ini. Jadi ini videonya masih grass, masih baru banget. Hasil kerjasama prodi arsitektur dengan teman-teman di BINUS ya, BINUS Arsitektur tentunya, untuk memproduksi video ini khusus untuk mata kuliah arsitektur hijau dengan pendanaan dari hibah PKKM Prodi Arsitektur gitu ya. Jadi ini tayangan perdana ya buat teman-teman semua. Mudah-mudahan membantu memahami pembelajaran ini gitu ya. Jadi materinya dari saya, tapi tim videonya dibantu oleh teman-teman di BINS. Oke, sebentar saya share screen dulu. Oke, sudah kelihatan ya? Terdengar suaranya? Apa terdengar? Terdengar, Ibu. Oke. Sustainable City atau kota yang berkelanjutan adalah pembahasan kita kali. Mari kita pelajari. United Nations Development Program atau UNDP memiliki agenda penting untuk pencapaian tahun 2030, yaitu Sustainable Development. Secara garis besar, 3 sasaran utama dari Global Goals adalah menghapus kemiskinan, melindungi planet bumi, serta perdamaian dan kesejahteraan manusia. Agenda ini dikenal dengan program Sustainable Development Goals atau Global Goals yang terdiri dari 17 sasaran-sasaran terintegrasi. Artinya, setiap sasaran akan berdampak pada hasil dari sasaran-sasaran lainnya yang harus berimbang antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lestari. UNDP sebagai bagian dari United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa membantu pelaksanaan program sasaran global ini untuk 170 negara dalam menanggulangi masalah-masalah dunia seperti pandemi dan konflik. UNDP memperhatikan banyak sektor-sektor terkait. Masalah-masalah tersebut tidak ditangani dengan pengisolasian, namun dengan memahami akar permasalahan dan koneksi dengan masalah-masalah lain dalam upaya pemecahan. Dengan kompleksnya permasalahan dunia, UNDP tidak dapat bergerak sendiri. Bersama dengan pemerintah negara-negara, pihak swasta, serta masyarakat berusaha mencapai dunia yang lebih baik untuk generasi masa yang akan datang. Lebih dari setengah populasi dunia sekarang tinggal di daerah perkotaan. Diperkirakan pada tahun 2050, angkanya akan meningkat hingga 2/3 dari seluruh manusia di dunia. Dengan
beratkan pada goal nomor 11, yaitu Sustainable Cities and Communities, global goals ini tidak akan tercapai tanpa perubahan signifikan dari cara kita membangun ruang kota. Istilah kota dengan huruf K kecil dimengerti sebagai suatu entitas atau satuan pemukiman yang mempunyai sifat perkotaan. Sedangkan kota dengan kapital K merupakan satuan wilayah administrasi. Secara fisik, kita bisa menandai keberadaan kota dari jumlah dan kualitas konstruksi bangunan serta prasarana. Juga dari angka-angka statistik permukiman tersebut dapat mengindikasikan kehadiran kota. Tetapi semuanya itu belum bisa menandai sifat perkotaan, tata nilai, dan perilaku masyarakat. Badan Pusat Statistik Indonesia menggolongkan suatu wilayah desa atau kelurahan sebagai wilayah perkotaan apabila kepadatan penduduknya mencapai 500 orang persegi atau lebih, dan kurang dari 20% penduduknya hidup dari sektor pertanian. Kota sekurang-kurangnya mempunyai 8 fasilitas pelayanan seperti pasar, sekolah, pusat kesehatan, dan sebagainya. Berdasarkan definisi inilah, suatu satuan wilayah desa digolongkan sebagai kawasan perkotaan dan penduduknya disebut sebagai penduduk perkotaan. Muhammad Rashidi adalah fisikawan, insinyur, dan ekonom Sri Lanka yang memfokuskan diri pada energi, sumber daya air, pembangunan berkelanjutan, dan perubahan iklim. Ia adalah pemenang Blue Planet Laureate. 1. Rashidi melihat bahwa keseimbangan dipengaruhi oleh 3 atribut, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ketiga interaksi atribut tersebut menghasilkan proses intergenerational equity, impact internalization, dan intragenerational equity. Konsep-konsep tentang kota yang berkelanjutan berkontribusi dalam memberikan ide-ide dan penemuan-penemuan pada implementasinya. David Thorpe dalam rubrik 21 Features of the Future Sustainable City merangkum beberapa elemen kunci: finance and auditing, transport, smart cities and crowdsourcing, buildings, energy, dan food. Finance and auditing didukung oleh beberapa aspek, yaitu joint action, CEO buy-in, new economics, modeling and auditing, networking, dan planning. Sedangkan elemen transport didukung oleh aspek-aspek seperti promoting cycling and walkability, planning for local hubs, congestion charging, extensive provision of electrical vehicle charging points, dan seamless travel. Pada elemen kunci smart cities and crowdsourcing perlu didukung dengan teknologi-teknologi yang melibatkan peran serta masyarakat, seperti aspek tapping the wisdom of crowds dan collaborative partnership. Untuk elemen buildings atau bangunan perlu didukung oleh aspek-aspek seperti remote monitoring and management, densification, serta climate resilience. Elemen kunci berikutnya adalah energy. Elemen ini didukung dengan aspek-aspek energi seperti local energy, solar energy, dan anaerobic digestions. Pada elemen kunci terakhir, yaitu pangan atau food pada sustainable cities, didukung oleh perhatian pada aspek urban growing dan making space for nature. Artikel lengkap mengenai pandangan David Thorpe ini dapat diakses melalui QR code yang tertera untuk menuju halaman situs Smart Cities Dive. Demikian pemaparan kota dan konsep-konsepnya menuju kota yang berkelanjutan demi kelangsungan kehidupan umat manusia yang terbebas dari kemiskinan, perlindungan terhadap bumi, serta perdamaian dan kesejahteraan. Sampai bertemu dalam pembelajaran hasil jauh lain.
Oke. Oke, itu ya, Fabrian. Ada tanggapan? Oke, itu tadi sebuah konsep sustainable city ya. Dari 21 features of sustainable city. Jadi ada 21 features yang mendukung sebuah kota yang sustainable ya. Jadi 21 tadi terbagi dalam 6 kategori kunci ya. Teman-teman bisa lihat tadi di video tadi ya, ada finance, ada transportasi gitu ya. Terus ada smart city, lalu ada buildings. Nah, jadi dari keenam itu nggak semuanya bagian kita gitu. Namanya juga mewujudkan sebuah kota sustainable, kita harus kolaborasi ya. Jadi nggak mungkin arsitek doang yang berperan gitu, atau teknik sipil doang yang berperan, atau sistem IT doang gitu. Itu nggak bisa. Jadi semuanya harus berkolaborasi supaya tercipta kota yang sustainable. Nah, perannya kita itu ada di buildings ya, di kategori yang building, selalu yang di energi. Yang di energi ada parts-nya, perannya arsitek juga ya untuk bisa membuat energi terbarukan atau hemat energi pada bangunannya gitu ya. Lalu yang terakhir yang keenam itu ada food. Jadi kota yang sustainable memastikan tersedianya makanan gitu ya, dan makanan itu diperoleh dari tanpa meninggalkan jejak karbon yang banyak gitu. Jadi depannya kayak urban farming yang kayak gitu-gitu tuh bisa mulai ditumbuhkan gitu ya. Kayak gitu. Jadi tadi ada 6 kategori besar untuk sebuah sustainable city, dan kita ambil bagian ya untuk bisa menciptakan lingkungan yang sustainable tadi, dan tentunya dengan banyak pihak ya. Tadi kalau lihat segitiga besarnya itu ada sosial, ekonomi, lalu ada environment atau lingkungan. Nah, itu segitiga besarnya. Peran kita adalah di lingkungan tentunya ya, karena di masalah ekonomi kita bukan ahlinya. Di sosial kita juga bukan ahlinya, seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan? Belum? Kalau belum, kita lanjutkan untuk konsep yang kedua ya, yang kompleksitinya. Mungkin teman-teman sebelumnya udah mengakses di Kolabor atau di Spadadikti ya untuk materi PDF-nya. Nah, yang sekarang kita tayangkan, kita nonton lagi. Jadi hari ini ceritanya agendanya nonton bareng, nobar banget deh. Pokoknya hari ini saya banyak sekali akan ngasih video gitu ya. Yang berikutnya, oke, video complexity ya. Silakan disimak ya teman-teman ya. Udah terlihat ya? Sebentar. Saya boleh ini ya, saya pause dulu sebentar. Saya mau screen grab buat bukti kalau ini udah ditayangkan. Sebentar, saya naruh posisi saya dan teman-temannya di mana ya? Ketutup sana, ketutup sini, bingung saya. Oke, ya udah. Maaf ya, kita lanjut lagi.
Salah satu kota yang direncanakan pada awal masa kemerdekaan yang dikenal secara internasional. Ia melakukan perencanaan dan pengembangan di kota Chandra yang berbasis yang dilengkapi dengan hijau yang langsung pada lingkungan dan lalu lintas kota. Albert Mayer dan karyanya di Chandra setelah mengembangkan sebuah rencana ketika rekan sebelumnya Matthew H.K. dalam kecelakaan pesawat sejak mereka meraih Le Corbusier untuk menggantikan William Whitney. Corbusier merancang banyak investasi masuk dan fasilitas. Ia juga merancang tata letak kota dan membaginya menjadi beberapa sektor. Pada sensus kota 2011 tercatat populasi kota ini sebesar 1 juta jiwa dan hampir 10.000 hampir 10.000 area kota. Kota ini terletak di persimpangan kaki dan dataran Ganges. Iklim cukup ekstrim saat musim panas yang suhunya mencapai 40 derajat Celcius dan titik musim dingin. Chandigarh merupakan kota yang menjadikan industri yang modern. Chandigarh adalah suatu kota yang berinvestasi sektor profesional dan komersial. Chandigarh dirancang oleh arsitek Le Corbusier. Le Corbusier merancang kota inspirasi dari konsep perencanaan arsitek berdasarkan asas fungsionalisme yang menuju asas internasional arsitektur era Corbusier sin pesan dalam suatu kota berdasarkan fungsi sehingga lebih efektif dan efisien dalam layanan manusia. Seperti halnya manusia, kota dianalogikan seperti Allah, sebagai pusat otak, jantung, paru-paru, kedua sistem peredaran sebagai syaraf juga organ lain. Setiap properti yang ada tersebut memiliki dimensi-dimensi dalam penerapan pada perencanaan kota. Fleksibilitas sebagai pusat, sentral bisnis distrik sebagai jantung, dan penghijauan sebagai ruang area institusi pendidikan dan sebagai dimensi seperti listrik, air, dan gas, serta infrastruktur transportasi merupakan sistem peredaran. Yang terakhir, dalam Chandigarh Capital Complex yang hadir sebagai kota atau pusat administratif, hadir pusat kota sebagai pusat perbelanjaan, yaitu CBD pada Chandigarh Garden juga hadir sebagai batuan kota, pusat pendidikan seperti Chandigarh University dan sekolah-sekolah negeri sebagai representasi generasi intelektual jalan dan jalan sistem peredaran yang menyebutkan suatu industrial area activity generated conservation
akses melalui part opposite dengan transisi sebagai utama. Salah satunya adalah ekologi existing. The Rose Garden tersebar di area seluas 20 hektar, dibangun sebagai bagian dari sarana rekreatif dan relaksasi. Sistem penunjang yang direncanakan sepanjang jalan dan juga secara beragam. Terkait dengan comfort, masyarakat Candhiga cukup memfasilitasi dengan baik. Hadirnya Candhiga City Center dengan friendly environment dan fasilitas fosil, gas, dan merupakan area bermain sektor strategi merupakan pusat kota dan kerajaan. Terdapat juga terminal pusat pembangunan. Sektor ini merupakan pusat kegiatan outdoor besar di kota Candhiga. Plaza ini adalah pertemuan dari persimpangan jalur pedestrian. Paduan antara desa, rancang, akan menghasilkan suatu kota dengan bangunan yang serta dengan besar serta dengan jalan raya yang serba. Candhiga adalah kota impian dan yang Jawa Tengah yang mengusung konsep sustainable development dari 3 pilar, yaitu pengembangan sektor serta pendekatan taraf sosial. Seorang perencana dan arsitek nasional, Albert Ian, ditugaskan untuk merancang sebuah kota baru yang disebut Candhiga 1949. Terdapat perbedaan mendasar pada master plan pertama yang diusulkan dengan pengembangan lanjutan oleh Indonesia. Ia mengusulkan kota yang pas mengikuti topografi dan existing Candhiga. Sedangkan pada evolusi dengan organisasi integritas dan akses efisiensi dan aktivitas pergerakan juga semua masyarakat Candhiga itu sangat memperhatikan masyarakatnya dan inspirasi masyarakat akan menerima serta melakukan seperti institusi pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah komunikasi dan menghasilkan usaha lain yang mayoritasnya berasal dari penduduk asli Candhiga. Sangat program pendidikan kota agar masyarakat dapat berkembang dan kota. Saat ini pendapatan per kapita di Candhiga berada di posisi kedua tertinggi di dunia. Setiap properti dari konsep Flex City telah dibahas kecil-kecil dan implementasinya juga. Ya, pembahasan soal kasus dari kota Candhiga yang di sekitar yang menyambut seiring perkembangan. Sampai jumpa pada pelajaran lain. Oke, saya stop share ya. Ya, udah 2 video ya yang jadi kalau teman-teman lihat di materi sebenarnya penjelasan materi yang PDF ada di Kolabor ataupun di Spada itu tadi video itu tadi ya gitu. Nah, dari penjelasan itu ada yang mau ditanyakan teman-teman?
Jadi ada sebuah konsep yang namanya complexity, ya. Tadi itu di Chandigarh ya. Jadi India itu kan luas banget ya teman-teman. Ya kayak kita deh, dia kan juga negara berkembang. Ada daerah yang kota, ada daerah yang masih pedesaan, ada yang kumuh, tapi ada juga yang bagus. Nah, di Chandigarh ini sebuah kota yang memang dia didesain, yang ngedesain nggak main-main, Le Corbusier gitu ya, yang ngedesain master plan kotanya. Makanya dia beda banget. Tadi kan ada perbandingannya ya, ada perbandingan kota Mumbai yang nggak didesain gitu ya, dengan Chandigarh yang didesain. Itu kalau dilihat apa namanya struktur kotanya jauh banget gitu, kota yang tumbuh dengan sendirinya gitu ya, itu acak-acakan, tapi yang didesain jauh lebih rapi, lebih humanis, lebih sustain gitu kan. Jadi tadinya Albert Mayer, kemudian Corbusier yang desain master plan-nya. Nah, dia ada 6 prinsip juga ya. Jadi ada 6 prinsip dalam sebuah complexity yang didesain sama Le Corbusier tadi. Teman-teman, saya nge-refresh aja ya, karena udah disampaikan di video tadi. Jadi ada completeness-nya, ada compactness-nya, ada conservation, comfort ya, penekanannya pada itu, lalu coordination, dan yang terakhir collaboration. Konsep ini bisa dipakai di mana aja gitu ya, kalau kita mau ngedesain rancangan kota gitu. Nanti teman-teman, ini kan Chandigarh tadi adalah salah satu contoh kasus penerapannya ya. Dia didesain dengan konsep itu. Nah, kita punya tugas ya, teman-teman, karena saya udah lama ya nggak dikasih tugas ya. Jadi ini tugas terakhir. Sebenarnya tugas terakhir sebelum UAS ya, tugas terakhir sebelum UAS, tugas kecil, tugas mingguan jatuhnya. Jadi dikerjakan per kelompok dengan kelompok yang sama dengan sebelumnya ya, dengan yang biopori mungkin ya Kak Tasya ya. 3 orang ya kalau nggak salah kelompoknya. Nah, silakan dikerjakan bareng ya. Teman-teman pilih sebuah kota yang teman-teman anggap dia cukup sustain ya, cukup merepresentasikan sebuah kota yang sustainable gitu ya. Nah, lalu coba dianalisis dengan konsep kompleksiti tadi. Ada 6. Jadi poinnya ada 6 yang kalian harus analisis dari kota yang kalian pilih. Ambillah misalnya milih kota apa ya? Ya Singapura deh paling gampang. Singapura itu kota dan negara ya. Kota apa dong? Tokyo misalnya gitu ya. Ambil Tokyo gitu kota. Nah, terus kalian analisis, kalian bahas dengan ke-6 prinsip tadi, completeness, compactness, conservation, comfort gitu ya. Tolong jangan ngebahasnya hanya copy paste tanpa kalian melakukan analisis. Beda ya teman-teman, copy paste informasi sama menganalisis. Karena analisis itu ada proses berpikir, ya, ada data, lalu data itu kalian analisis, kalian kritisi dengan teori-teori yang ada. Nah, teori yang saya minta di sini teori complexity, karena di tugas sebelumnya ketika saya minta ada acuan tugasnya gitu ya, teman-teman cuma ambil dari internet, terus pasang dan nggak lihat nih. Jadi sebenarnya di tugasnya tuh diminta analisisnya berdasarkan apa sih gitu. Nah, saya nggak mau itu terjadi lagi. Jadi tolong bukan copy paste, bukan nggak boleh copy paste. Kemarin kan saya sampaikan copy paste bisa, tapi untuk data ya, untuk gambar, dan kalian sebutkan sumbernya, tapi tetap ada analisis gitu ya. Jadi misalnya conservation misalnya, gitu ya, conservation di Tokyo itu gimana sih? Nah, kalian cari tahu di internet datanya atau di buku-buku ataupun apapun itu, lalu itu yang kalian sampaikan. Terus bagaimana penerapan si conservation tadi terhadap misalnya taman di kota Tokyo atau di gedung-gedungnya dan seterusnya gitu. Jadi ada proses berpikir di dalamnya ya. Jadi mohon maaf walaupun layoutnya bagus gitu, tapi datanya cuma copy paste dan tidak dianalisis, nilainya nggak akan maksimal ya teman-teman ya. Gitu. Jadi tolong diperhatikan analisisnya berdasarkan teori yang saya minta ya. Tolong dibaca penugasannya. Di Kolabor di Spada Dikti saya sudah
sampaikan format rancangan tugasnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri di sana ada format rancangan tugas. Mungkin saya bisa share. Oke, lihat sendiri aja ya format rancangan tugasnya di situ ada. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, silakan menganalisis, pilih sebuah kota yang bagus, yang berkelanjutan, lalu cari data-datanya dan dianalisis dengan teori complexity. Dah, sesimpel itu untuk tugas yang terakhir ya, tugas kecil yang terakhir. Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Untuk tugasnya. Mau izin bertanya, Bu. Iya. Ini tugasnya dikumpul minggu depan ya? Iya, minggu depan. Disubmitnya minggu depan. Nah, nanti karena di sistem itu disubmitnya di minggu ini ya, perletakannya, tapi nggak apa-apa. Nanti saya open waktu untuk submitnya bisa sampai minggu depan ya. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, ini kalau teman-teman lihat di Kolabor, pada Diki ini ya, format rancangan tugas ya untuk minggu ke-14. Nah, ini tolong banget perhatikan ini tugas kecil ini berkaitan dengan materi teori complexity ya. Jadi silahkan cari data-datanya lalu dianalisis. Nah, tadi udah ada satu contoh itu Chandigarh. Kemudian saya mau kasih contoh lagi negara berkembang yang lain ya. Kalau kenapa sih saya nggak ngambil contoh negara-negara yang hebat-hebat gitu ya, Swedia, kemudian Denmark gitu ya, itu yang beyond lah pokoknya kalau untuk green konsepnya mereka udah sangat advance gitu ya, mereka udah kuat banget gitu ya. Kita biar kita terinspirasi dari negara-negara yang berkembang juga. Kita mampu kok gitu, Indonesia, Jakarta itu bisa gitu berevolusi ya, bertransformasi menjadi sebuah kota yang sustainable gitu. Oke, sebelum berangkat ke studi kasus yang kedua. Tadi teman-teman sempat lihat ya, apa bedanya kota dengan K besar dan kota dengan K kecil? Paham nggak dari penjelasan itu? Ada yang bisa bantu? Benito? Iya, Bu. Apa bedanya? Salah nggak apa-apa. Oh, belum? Yang lain ada yang mau bantu? Eri mungkin? Atau Rida? Sebenarnya tadi udah disampaikan ya, secara prinsip. Tapi saya nggak tahu, saya mau ngetes, teman-teman paham nggak maksudnya. Jadi tadi ada kota dengan K besar dan kota dengan K kecil. Kota dengan K besar itu kota administratif. Jadi kota yang secara wilayah jelas administratifnya. Jadi kalau misalnya kita sebut tinggal di mana, di kota Jakarta, gitu. Ya, karena namanya kota administratif DKI Jakarta, gitu ya. Kalian tinggal di mana? Di kota Tangerang Selatan, ya kan? Itu secara administratif jelas, ya. Kota mana? Kota Semarang. Oke. Tapi ketika kalian tinggal di Tangerang Selatan, tapi di lokasi yang kepadatannya tadi ya tidak sesuai dengan kriteria kota. Misalnya tinggal di bagian yang Tangerang Selatan mana sih yang agak minggir-minggir yang penduduknya dikit? Mana ya? Ciputat padat. Mana lagi yang jangan ambil sini deh, bingung saya. Cilacap deh misalnya, kota Cilacap Jawa Tengah gitu ya. Nah, itu kan sebuah kota administratif gitu. Tapi di sana juga ada tuh yang wilayah-wilayah pedesaan yang isinya petani, nelayan, yang kepadatan kotanya tidak bisa digolongkan sebagai itu wilayahnya sebuah kota. Gitu. Jadi ngerti ya, secara kalau ditanya tinggal di mana, kota Cilacap, misalnya dia jawab gitu, atau kota Tangerang Selatan.
Oke, kamu tinggal di kotanya atau di desanya? Saya bukan tinggal di kota, saya secara wilayah saya tinggal di pedesaan misalnya. Nah, gitu. Jadi itu bedanya desa dan kota. Kota besar, K besar itu administratif, K kecil itu adalah wilayah yang digolongkan sebagai sebuah kota. Ngerti nggak? Udah paham belum, Denito? Paham ya? Azal paham ya? Gitu. Ya, Bu. Bu. Ya. Jadi kalau kita di Jakarta, ya kayaknya hampir semua tinggal di kota sih golongannya gitu kan. Tapi di kota-kota lain belum tentu. Kota administratifnya namanya kota, tapi belum tentu dia di kota, bisa jadi dia di pedesaan. Oke ya. Nah, ini ada di kolabor ya, teman-teman bisa lihat sebenarnya ada sebuah kota yang didesain sama, bukan didesain, direvitalisasi ya sama wali kotanya pada saat itu. Nah, itu wali kotanya adalah seorang urban planner. Jadi sebuah kota kalau punya pemimpin yang paham ya tentang lingkungan, tentang bagaimana membuat sebuah kota yang bagus, yang baik ya, nggak cuma sekedar mikirin ekonominya doang gitu atau politiknya doang, pastinya bagus gitu ya. Teman-teman kan bisa lihat ya di Bandung jadinya bagus dengan Pak Ridwan Kamil waktu itu wali kotanya, di Surabaya dengan Ibu Risma yang juga arsitek gitu ya, dan karena mereka punya ilmu gitu. Sebenarnya sih nggak harus jadi wali kota yang arsitek juga, nggak harus. Karena kan kalau pemimpin daerah kan pasti punya tim dong. Nah, di dalam timnya harusnya mereka punya orang-orang urban planner, punya orang-orang arsitek yang bisa memberikan wawasan gitu. Bagaimana mengembangkan sebuah kota yang baik dan sustainable gitu. Oke. Saya biar nggak kepanjangan ngomong, teman-teman lihat videonya aja ya. Bentar ini saya login dulu. Tapi kalau teman-teman mau lihat video kota-kota maju yang sustainable di internet banyak banget sih. Pasti sangat menginspirasi gitu ya. Biasanya cirinya adalah mobilnya udah dikit gitu. Mobilnya udah jauh lebih sedikit, yang paling banyak sepeda. Itu ciri-ciri kota yang udah sustainable tuh. Karena itu dengan lifestyle itu, dengan berubah pola transportasi itu ke buildings-nya berubah, ke lifestyle-nya berubah, sosialnya berubah, jadi gitu. Jadi efeknya domino gitu ya. Cirinya gampang ngelihatnya gitu ya. Mana sih? Oke. Tolong teman-teman nanti ini ya, disimak juga ininya. Biasanya iklan dulu. Oke, tolong disimak videonya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Kalau teman-teman bisa jawab, saya kasih poin tambahan. Ya, kata saya ya. Oke. You wouldn't know it at first glance, but a city in the south of Brazil has been a world leader for the past 3 decades. Curitiba has a population of around 3 million people. In a recent survey, 99% of Curitibans said they were happy with their city. Cidade que oferece uma qualidade de vida muito boa, uma cidade tranquila para se morar. Eu acho que o que mais me agrada é isso aqui em Curitiba.
Ah, eu acho que tudo aqui é bom. Eu gosto, amo. Pra valer. Morar, acho que Curitiba. Não sei. Curitiba is a city in a developing country which has created a better environment and quality of life than in much of the first world. And it all started with one man and a simple idea, prioritizing people over cars. Jamie Lerner was an inspired student of architecture and town planning when he became mayor in the early 70s. When he took office, he was confronted with a plan to demolish old buildings and widen the main city street to cope with increased traffic. I used to say that the cars are like our mother-in-law. We have to have good relationship with our mothers-in-law, but we cannot leave. They'll conduct our lives. In what was then an unpopular move, Lerner did the opposite of what had been suggested, paving the street and closing it to traffic, creating Brazil's first pedestrian mall. Rua das Flores, or Street of Flowers, has since spread to span 15 city blocks. A city is like a family portrait. You'll never destroy a family portrait. Even if you don't like the nose of one uncle or an aunt's belly, you don't destroy this family portrait because this portrait is you. Since 1971, Jamie Lerner has been city mayor and governor of the state for a total of 22 years and is now a legend here. Obrigado, viu? Muito obrigado. Você pensar alguma coisa? Não. Então, mas está fora de política. Fora de política. Mas vai ser. Lerner retired from office in 2002. He's a big man with big ideas and used this city to realise his dreams, proving himself more philosopher than politician. I would say there are three main issues that they are becoming important for the future of the society. One is mobility. The second is sustainability. And the third is identity. If every city could take care of these three main issues, we could have more hope in humankind. By the 1970s, the population of Curitiba had grown nearly tenfold in 50 years and was clogged with cars. Lerner knew the solution was in public transport, but how to make it work in a cash-poor city. If I could tell what is the secret of Curitiba, one is a kind of commitment with simplicity. We didn't have fear of simplicity because the city is not so complex that the complexity sellers want us to understand. So Lerner created main arterial traffic paths, each with 3 roads, one leading into the city, one out, and a central road with 2-way traffic and dedicated bus-only lanes to speed passengers in and out of the centre. We start with 25,000 passengers a day. Now we're transporting more than 2 million passengers. And it's one of the few systems in the world which is not subsidized. It pays by itself.
Lerner introduced triple articulated buses to carry more passengers. We can transport in this simple system more passengers than in a subway. The cost 100 times or 200 times less expensive than a subway. And we can do it, we can implement the system in less than 2 years. Mas faz falta ponderação e eficiência. Obrigado. Olha, é bom ouvir isso. Thinking about his buses one day, Lerner realised they were slowed by boarding time, with people buying tickets on the bus. He came up with a design which was the final touch to his revolutionary bus system, the glass boarding tubes. I remember when I designed first time the boarding tube in a serviette, in a napkin, in a plane. And when I saw it, and it worked. Now, during peak hour, buses arrive every 60 seconds, and they're always full. Another crucial design element for Curitiba is its extensive network of parks. Real quick, let me give you a tip on an amazing Cyber Week deal. Right now, Udemy courses are on sale for up to 85%. Fazer se compara com isolado, tudo bem. Mas o mais importante é ficar. Lerner hired Hitoshi Nakamura 35 years ago as director of gardens. Nakamura later became the state secretary for the Se environment. você tivesse que a gente desenhar os parques, né? Together, they created an enormous network of parks that now ring the city. I think this city, he's one of the responsibles of the changes. And in his energy, his enthusiasm, he touched all of us. But most of all, he proved that you can build a park in 2 months. This is one of the parks Nakamura built. By turning previously unusable land into parks, he not only made the city a leisure paradise, but also increased the value of surrounding land. And like nearly everything in Curitiba, this park serves more than one purpose. In the 70s, this area would regularly flood, so the plan was to enclose the river in a concrete canal. Só que essa obra sai caro porque no mundo inteiro está fazendo isso e 100 metros de extensão dessa obra, carreira, custava uma escola. Instead, Nakamura's solution was to let the river run and flood into surrounding parkland. Baragui Park runs along the river and spans an area of 1.4 million square meters. Tudo na e não tem o feito. E biologicamente está certo, porque sempre tem peixe, sempre tem. Chiba now has 4 times the recommended amount of green space per inhabitant. But with all that grass to mow, Nakamura had to come up with a sustainable and novel solution. Basta-me um segundo, saio porta fora, quando o criminal é cortar a senhora. É para parar a grama do parque, manter o parque limpo. É porque pela manutenção seria mais barato você manter as ovelhas, né? In 1989, Laudolino got rid of his lawnmower and became an inner-city shepherd. Aí para mim era maravilhoso, né? Seria bom esse emprego aí, porque... E também eu me dou bem com as ovelhas, né?
Já não há pessoas, mas onde é que estão as aldeias todas? But the parks and their sheep can't do much for the major problem confronting all Brazilian cities, including Curitiba. Filthy slums filled with desperately poor people. I wouldn't say the city is a part of that. We have all the problems that any big city has. But I think in this city, there is one thing that makes a difference, is the respect given to people. When I'm speaking about solidarity, it's not a question of rhetoric. You have to feel inside of the daily problems of each citizen. So for the poor, Lerner came up with what he calls an equation of co-responsibility. He told the people in the slums to clean the areas where they live, and in turn the government would give them food for the rubbish they collect. Along with selling recyclables, this is how Andrea and her family survive. Cada 5 quilos de material que a gente leva, a gente recebe 1 quilo de verdura. Sempre ajuda na alimentação da gente, né? Às vezes não tem uma mistura, então a gente coloca verdura e fruta, né? Vem os dois juntos. But there's not much that can be done to improve living conditions in this slum. These houses were built illegally on a wetland because the people had nowhere else to go. E a gente já passou várias enchentes aqui. Já passei várias enchentes. Ninguém ficou na minha pele para saber o que eu passei aqui. Já pensou a gente ficar sozinha aqui nesse lugar? Não é fácil. Rosie Claire lives here with her daughter. Soon the government will demolish all the houses here to reclaim the wetland. But the residents won't be left behind. They're being moved to a new suburb with roads, electricity and running water. E daí lá vai ser bom, porque lá é lugar bonito, plano lá. Tem escola lá mesmo, lá dentro. Daí tem mercadinho assim, lá é facinho assim. This is Sambarki, where Rosie Claire will soon be living. She was given a low-interest mortgage to pay for her house and land. These houses are tailored to each person's needs and are designed free by city architects. The residents are trained in new skills and make up a large part of the labour force. Having retired from politics, Jamie is now enjoying life a little. But he hasn't abandoned his vision. He's now a consultant, advising many cities in the first world on a sustainable future. Oke. Oke. Dah, teman-teman. Selesai simaknya. Oke. Oke, pertama. Pertanyaan pertama. Kalau ada yang bisa jawab langsung aja ya. Apa namanya? Di-unmute terus dijawab ya. Oke.
Curitiba ini ada di Brasil, ya kan? Bukan itu yang saya tanyakan, bukan di Brasil. Semua tahu Curitiba ada di Brasil. Terus tadi ide awalnya, ya, merevitalisasi kota Curitiba, kota tadi, ada yang ingat nggak? Ide simple, just a simple idea katanya tadi di awal. Apakah itu? Ada yang tahu? Izin menjawab, Bu. Ya, Benito. Saya nggak tahu sih ini yang pertama apa enggak, tapi kayaknya yang road system, Bu. Yang tengahnya bis, kiri kanannya mobil. Satu arah menuju kota, satu keluar kota. Oke, itu bagian dari yang mobility ya. Iya, mobility. Tapi ide besarnya bukan itu. Mau coba lagi yang lain? Oke, nggak apa-apa kalau nggak ada yang inget ya. Memang harus dicatat sih sebenarnya. Kalau kalian nggak nyatet, videonya cukup panjang ya. Pasti udah ke bolak-balik gitu ya. Jadi yang pertama ide simpelnya oke, pertanyaan berikutnya dulu deh. Nama wali kotanya ada yang tahu? Ini yang gampang dulu. Masa nggak tahu? Nggak inget siapa? Ilham, Bagas, Fabian, Charles. Nama wali kotanya Curitiba tadi? Kota Curitiba? Si urban planner-nya? Nggak tahu? Jamie Lerner. Siapa yang jawab ini? Saya lagi. Oke, Denito. Jamie Lerner ya. Dia wali kotanya. Oke, 1 poin buat Denito. Jamie Lerner. Nah, dia tadi bilang ide simpelnya itu adalah prioritizing people over car. Dia bilang gitu. Ide simpelnya itu. It's just a simple idea. Prioritizing people over car. Yang terjadi di kota-kota besar, yang jadi raja raja itu adalah ya mobil. Di jalanan itu yang jadi rajanya mobil. Nah, dia nggak mau itu. Karena dia bilang itu tuh kayak apa? Ada yang ingat mobil itu digambarkan sebagai apa di dalam sebuah kota? Si Jamie Lerner tadi bilang. Agak unik nih. Ayo, ada yang ingat? Apa ya namanya? Bermanfaat, tapi juga membahayakan, kayak gitu. Tapi perlu diwaspadai, bukan membahayakan. Perlu diwaspadai. Ada yang ingat? Enggak? Dia bilang tadi itu tuh kayak mother-in-law. Ingat nggak? Dia bilang gitu. Ya, kayak ibu mertua. Mother-in-law itu kan ibu mertua. Kita harus hidup berdampingan dengan ibu mertua, tapi kita nggak juga membiarkan dia itu maksudnya karya yang digambarkan di ibu mertua ya, conduct our lives, dia bilang gitu. Jadi nggak bisa mereka ngerule our lives gitu, nggak bisa, jangan. Jadi kalau kita disetir sama kebutuhan dari mobil tuh nggak ada habisnya. Yang ada kotanya yang hancur gitu. Nah, jadi kita bisa berdampingan itu, tapi kita yang atur gitu. Ya kan? Oke, nggak ada yang inget ya. Terus si Jamie Lerner bilang city itu ibarat apa? Masih berhubungan dengan keluarga. Siapa yang jawab? Foto, Bu. Denito lagi. Foto keluarga. Ya. Denito lagi nih. Oke, Denito ya, 2 poin. Benar, family portrait. Ya. Sejelek-jeleknya keluarga, sebagus-bagusnya keluarga itu kita, gitu kan. Dan kita nggak akan pernah bisa ngelupain itu atau ngedestroy itu, gitu. Tapi kita bisa memperbaiki sebenarnya. Jadi kayak misalnya dengan keluarga gitu, mungkin kita bisa perbaiki. Tapi kita nggak bisa menghapus itu udah garisnya kita gitu. Nah, kota tuh seperti itu. Oke, terus pertanyaan berikutnya, teman-teman yang lain, ayo. Lumayan loh, ini saya kasih tambahan berapa poin ya? Berapa poin ya? Pokoknya 1 grade aja dari nilai tugas ya. Lumayan kan? Oke. Ada 3 main issue dari sebuah kota masa depan. Dari konsep kota masa depan itu ada 3 isu
yang jadi pertimbangan? Ada yang ingat? 3 atau satu-satu boleh deh saya. Itu ya Bu. Salah satunya mungkin mobility. Oke, betul. Azel, ada lagi yang jawab? Apalagi isunya? Azel, mobility. Ada lagi yang jawab? Kedua apa isunya? Saya, Bu. Siapa? Apa? Sustainability, Bu. Iya, betul. Sustainability yang kedua. Ada lagi yang ingat yang ketiga apa? Main issue dari sebuah kota. Satu lagi. Bu. Ya, Azel. Enggak, jadi Wafa kali Bu mau, Bu. Oh, Wafa? Mana Wafa? Complexity. Apa? Compact. Oh, bukan. Belum tepat. Bukan. Nah. Ada lagi yang mau coba? Mobility, sustainability, belakangnya T juga. Nyerah? Ini mungkin ya Bu, accessibility ya Bu? Bukan. Inclusivity, Bu. Hah? Inclusivity. Oh, bukan. Dia nggak nyebut soal inclusivity. Identity, Bu. Iya, siapa tuh yang jawab? Safa, Bu. Safa lagi. Ya, jadi 3 isu yang perlu kita perhatikan ya dalam kota itu mobility. Itu yang tadi ya, mother in law itu tadi. Itu harus diatur gitu ya. Karena kalau kita biarin dia jadi raja di sebuah kota, hancur kotanya gitu. Terus yang kedua sustainability. Ya, ini kan dalam berbagai ini ya. Berbagai sisi, berbagai lini gitu ya, dari arsitektur, dari sistem transport, macam-macam ya sustainability ini. Dan yang ketiga itu identity. Ini tuh penting banget karena kita nggak mau ngembangin kota, begitu kota itu bagus, maju, tapi kita kehilangan identitas. Ini kita lagi ada di Tokyo, apa kita lagi ada di Los Angeles ya? Atau jangan-jangan kita ada di Tamrin? Gitu. Apa identitas kotanya? Beda sama kalau kita ke Bali, misalnya, kita ke mana lagi ya yang identitinya kuat, Jogja misalnya, atau kita ke Kyoto yang identitinya kuat juga, apalagi Jaipur, India, kalian begitu tutup mata diletakin di kota itu terus keliling tanpa dibilangin kalian ada di mana, kalian tahu kalian ada di mana. Karena atmosfernya berasa banget, culture-nya berasa banget, identitasnya berasa banget. Ya, beda kalau kalian taruh di Tamrin. Kalau kalian nggak pernah ke Jakarta sebelumnya, taruh di tengah-tengah, buka mata di sana, ini di mana? Bisa jadi ada yang jawab di Tokyo, bisa jadi ada yang jawab di New York, misalnya mungkin ya, atau di Singapura, gitu. Karena identitasnya di situ udah nggak ada. Jadi untuk mengembangkan sebuah kota sustainable, identitas itu penting, ya. Oke, tadi simplicity itu si learner menggunakan kiat ya, kiat-kiatnya adalah dengan membuat road system dengan si busway. Ya, di sana nyebutnya sih nggak tahu apa saya tadi dia nyebutnya, tapi kalau di Indonesia kita Transjakarta ya. Nah, kalau teman-teman tahu sejarahnya Transjakarta, itu rujukannya adalah dari Brasil, ya dari Curitiba ini. Gitu. Kenapa yang dicontoh Brasil? Gitu. Kenapa nggak nyontoh London? Ya setengah mati kalau nyontoh London. Mohon maaf ya, nggak nyampe dananya gitu. Ya, karena sistem road systemnya di London atau di Tokyo gitu ya, itu udah berkembang 50-100 tahun di atas kita gitu. Dan itu pembiayaannya luar biasa besar. Tapi itu menyelesaikan banget. Karena kan dia udah langsung ada sistem MRT ya, walaupun bahasanya beda-beda ya. Ada yang bilang subway gitu ya, kalau di beberapa negara ngomongnya subway, kalau di Inggris itu namanya tube gitu ya. Kalau di kita MRT, ya MRT di Singapura juga namanya MRT. Tapi nggak semua negara mampu menyediakan itu. Karena kita negara berkembang dan waktu itu Jakarta sedang memperbaiki kotanya dengan sistem transportasinya. Yang kita tiru adalah keberhasilan Brasil.
Brazil negara berkembang, dia juga nggak mampu untuk bisa membuat MRT seketika gitu ya. Nah, akhirnya dia sukses dengan si konsep busway-nya tadi gitu. Itulah diikutin kita. Kemudian MRT itu kalau di Inggris itu mulai dari 1920-an ya. Di Jepang itu 1950-an. Way beyond kita ya, jauh banget gitu. Jadi kita kalau bisa dibilang ya ketinggalannya jauh sekali gitu. Mereka di Inggris 1920 punya tube bawah tanah gitu. Nah, jadi kalau teman-teman ke negara-negara maju itu yang namanya road system itu si MRT-nya atau subway-nya itu tuh di bawah tanah tuh udah kayak akar, nyambung kemana-mana. Tapi di atasnya itu kayak terjaga gitu jadinya lingkungan. Jadi nggak macet, nggak habis lahannya buat jalan yang kayak gitu-gitu. Jadi manfaatnya banyak banget dan waktu travelnya, waktu tempuhnya jadi sangat cepat dan memudahkan gitu ya. Nggak ada antrian-antrian gitu ya. Setiap 5 menit sampai 3 menit. Ya kalau di negara yang maju di peak hour tuh 3 menit sekali. Kalau udah nggak peak hour 5 menit sekali itu datang. Segitu cepatnya. Coba kalian nongkrong di Jurang Mangu, kira-kira berapa lama nunggu kereta berikutnya kalau ketinggalan? Sedih ya, lari-lari ketinggalan. Ya ampun, telat deh nyampe kampus gitu kan. Kalau di Korea misalnya kalian dia di Seoul, di kota-kota yang di Singapura gitu. Ketinggalan, tunggulah paling lama juga 5 menit udah datang lagi. Dan itu sharp waktunya, pas gitu, nggak ada tuh telat-telatan gitu. Nah, itu bedanya. Jadi kenapa kita punya busway? Tapi it's okay, busway juga sebuah sesuatu yang bagus. Di Jakarta busway cukup berhasil karena dia udah punya ini ya, jejaringnya udah besar ya. Keterjangkauannya tuh sudah meluas. Walaupun kita punya MRT. Tapi MRT kita itu masih start banget, masih awal sekali ya. Yang belum bisa kita bilang dia berhasil menyelesaikan masalah kota. Masih jauh PR-nya. Ya. Tadi kalau saya bilang di Eropa tahun 1920-an udah punya MRT gitu ya. India juga itu negara berkembang juga, dia punya MRT lebih dulu daripada kita, beberapa tahun lebih dulu daripada kita, daripada Indonesia. Dia lebih bangga duluan gitu waktu dia punya MRT di Delhi. Jadi kayak ketika masuk MRT di Delhi itu kayak di negara maju aja gitu. Tapi begitu keluar dari MRT, sama ya kayak kita di Indonesia ya, keluar dari MRT ya udah ketemu Gojek lagi, ketemu pedagang kaki lima lagi kayak gitu. Ya itu cirinya kita sih masih negara berkembang. Jadi belum terkonektivitas dengan baik ya, konektivitinya belum dapat gitu. Tapi someday iya gitu. Tapi entah kapan ya, itu PR-nya kalian. Itu kalau yang kita kenal dengan seamless travel. Jadi nggak berasa, tahu-tahu kita nyampe aja. Padahal modalnya tuh berganti-ganti, tapi karena konektivitasnya tadi seamless travel. Tapi kalau kita di sini, teman-teman nyampe di mana ya, Jurang Mangu, kalau mau ke BXC masih mending, Bintaro Exchange masih bisa jalan kaki, ya kan? Tapi coba kalian mau ke Transpark Mall, ya benar ya, Transpark Mall ya. Nah, mikir kan, pakai apa ya? Oh masih ada, Intrans Bintaro masih bisa, ya. Sorry ya teman-teman MBKM, ini saya ceritanya di seputaran wilayah UPJ ya, gitu. Jadi, oke masih ada Intrans Bintaro, tapi kalau kita mau ke mana ya yang nggak ada intransnya, Pasar Ciputat deh, gitu. Dari stasiun Jurang Mangu mau ke Pasar Ciputat, ya naik angkot kan, atau naik Gojek kan, gitu. Nah itu berarti masih terputus ya connectivity-nya, gitu. Nah sementara kalau di negara maju itu udah smooth banget tuh perpindahan-perpindahan, kalian transit di sini langsung naik MRT yang ini dan seterusnya. Gitu. Kalau di Malaysia dia connectivity-nya antara MRT dengan monorail, ya dia punya monorail juga.
Dan itu sudah cukup bagus jaringannya. Oke, pertanyaan berikutnya. Tadi selain simplicity ya, yang kiatnya si Jamie Lerner dibuat road system dengan sistem bus tadi dengan jalur khusus, ya. Yang kedua adalah membuat sebuah park, ya. Istilahnya ada yang tahu apa? Parknya nggak, bukan park biasa gitu ya, bukan sekedar yo adain park gitu, bikin taman di kota, nggak sekedar gitu. Apa sistemnya? Yang digambar tadi lo. Park, Bu. Ya? Interconnect Park, Bu. Ya, ada ya, mereka saling berhubung. Agak mirip-mirip. Ada yang tahu lebih tepatnya katanya? Kata kuncinya. Mirip sih, Den itu. Ada yang bantu? Medina, Andy, Wafa, Farah, Dava, Sahul. Network Park, Bu. Siapa yang jawab? Saya lagi, Bu. Denita lagi. Oke, iya betul. Network Park. Ya. Nah, masa yang lain nggak nyimak sih? Ya, Network Park ya, dia bilang. Kita mungkin bikin AirPetra, tapi AirPetra satu dengan lainnya itu tidak terhubung. Nah, kalau teman-teman lihat di master plan-nya Chandigarh tadi, Le Corbusier pun bikin semacam Green Belt Park ya, Network Park tadi di dalam master plan-nya. Itu sama yang dilakukan dengan Jamie Lerner di Curitiba. Gitu. Jadi kalau kita mau memilih misalnya mau travel dari satu tempat ke tempat lain tanpa menggunakan public transport misalnya, mau santai, kita lewat network park itu kita nyampe. Gitu. Tujuannya network itu apa sih? Bukan cuma sekedar akses, tapi untuk balance, ya kan? Biasanya networknya pasti ngikutin nanti ada sungainya, entah ada danau yang saling terhubung, gitu. Dan balance supaya ketika ada perkerasan, begitu ada taman, ada sungai dan lainnya, gitu ya, ada softscapes-nya, otomatis itu membuat balance kan, gitu. Jadi nggak padat semua, jadi ada padat, ada hijau, ruang terbuka hijau intinya, tapi terkoneksi gitu, ya. Oke, pertanyaan berikutnya, ada yang tahu nama apa? Orang Jepang yang kerjasama dengan si Jamie Lerner tadi untuk membuat network park? Tanaka, Bu. Sahul? Tanaka. Iya, Belum cepat Sahul, bukan? Siapa? Saya kasih clue. Nama depannya Hitoshi. Hitoshi Nakamura, Bu. Iya, betul. Siapa ya? Siapa lagi yang jawab? Siapa udah 3 nih? Oke, Hitoshi Nakamura ya. Nah, ini konsep tamannya juga menarik, nggak sekedar tadi ya network balance, terus access-nya juga ya, accessibility-nya. Tadi yang saya pernah cerita, dia bilang soal enclosed river ya, yang river-river yang tadinya sangat private itu bukan private sih bahasanya, sangat bukan tertutup juga. Itu yang dengan beton dan seterusnya itu ya, itu kan dibuka, let run, let flood, dia bilang gitu ya, dibiarkan bebas gitu, ada apa namanya, sempadannya dia tuh dijaga untuk ruang terbuka hijau. Kemudian ketika air meluap saat musim hujan, dibiarkan flooding, dibiarkan banjir di sisi taman itu. Gitu. Itu konsepnya. Terus yang berikutnya, waktu itu kan saya udah pernah cerita ya soal ini ya. Terus yang berikutnya adalah menyeimbangkan habitat yang hidup di bumi ini kan bukan cuma manusia ya, tapi ada flora dan fauna. Oke, floranya masuk ke taman. Salah. Bener ya, faunanya itu adalah sih, dia tadi kayak kasih domba di situ gitu ya. Saya juga pernah cerita ya di beberapa kampus yang waktu itu saya cerita ya, yang di US, yang di Inggris.
yang ya udah ditaruh aja gitu tempat hidupnya mereka, makannya mereka supaya sama-sama seimbang gitu. Nah tadi ditaruh domba-domba biar rumputnya juga dimakanin jadi rapi. Ya sebenarnya sama dengan konsep kebun raya Bogor ya, kasih rusa gitu kan, rusanya berkembang biak, dia juga menyeimbangkan lingkungan gitu. Nah sayangnya kita nggak terkoneksi, jadi partnya kecil gitu. Kalau partnya kecil kan kurang nendang gitu ya, itu sih. Oke, network part. Kemudian yang ketiga tadi yang dilakukan adalah respect to people ya. Jadi solidarity tadi dia bilang. Jadi kita respect sama user, sama si penduduk kotanya gitu. Nggak cuma mikirin yang orang kaya aja gitu kan, tapi yang orang tinggal di daerah slum, kumuh juga dipikirin. Sebenarnya nggak jauh beda sama kita gitu ya. Kayak teman-teman masih ingat ya waktu Pak Ahok ngegusur-gusurin bantaran Sungai Ciliwung, ya itu sebenarnya dilakukan dalam rangka yang memperbaiki kualitas kota gitu kan. Walaupun banyak orang yang melihatnya dari sisi negatif. Wah kejam sama orang kumuh, kejam sama orang miskin ya ibaratnya gitu. Bukan itu, mereka memang bukan pada tempatnya di situ. Bantaran sungai itu tidak untuk ditinggali. Ketika bantaran sungai ditinggali, terus kalian teriak ribut banjir, ya jelas aja banjir. Orang itu bantaran sungai ditinggalin. Ya memang harus relokasi gitu kan. Nah, relokasi itu bukan berarti mengusir ya. Kan Pak Ahok juga nggak ngusir dengan begitu saja. Gitu. Nggak, pokoknya harus pindah, nggak tahu mau kemana. Nah, itu kan dipikirin. Sama dengan di Curitiba tadi. Dipikirin relokasinya, dipilihkan lokasi yang lebih aman gitu ya. Lalu mereka dapat pinjaman untuk kepemilikan rumah, mereka dapat sewa dengan subsidi yang kayak gitu-gitu programnya. Nah, cuman yang menarik tadi ada mereka juga bukan jual, mereka tukar sampah ya. Yang menarik adalah mereka tukar sampah untuk mendapatkan buah dan sayur, ya kan? Kenapa nggak duit? Kalau duit nanti habis buat minum sama rokok, ya kan? Nah, sementara tujuan dari sustainable city tadi ada dari 21 features, ada salah satunya kriteria adalah food. Penting banget gitu. Nah, ini terjawab nih di konsepnya si Lerner. Ya. Sampah yang dikumpulkan, diambil, akan didaur ulang dan seterusnya. Masyarakat yang ngumpulin dibayar dengan bukan uang. Kalau uang nanti buat yang enggak, tapi memastikan mereka memiliki ketercukupan nutrisi gitu. Nah, itu konsepnya. Itu keren. Itu cocok untuk negara yang memang belum maju. Tapi kalau teman-teman ke Jerman, lihat deh di YouTube-nya pelajar-pelajar Jerman, jalan-jalan minum air mineral atau apapun itu yang pakai botol single use, nggak akan pernah dibuang ke tempat sampah. Pasti dikantongin masuk ranselnya. Karena di sudut-sudut kota akan tersedia mesin yang dia setor sampah dan dia dapat duit. Dan itu lumayan gitu. Nah, itu yang contoh di negara maju. Jadi dikumpulin gitu. Nggak malu karena udah biasa aja. Kayak malah itu sesuatu yang jadi jadi culture-nya gitu, udah biasa ngumpulin. Jadi kita nggak merasa bersalah nyampah gitu. Kalau kita buang kan kita merasa bersalah ya. Entah sampai di mana sampah kita nantinya, sampai di laut kah atau tertimbun di tanah, mau sampai berapa lama. Nah, tapi kalau ini kita memastikan oke, sampah kita akan di-recycle, nggak ada masalah, dia akan jadi produk baru, akan di-upcycle. Terus kita dapat benefit gitu. Udah sampai segitunya. Konsep yang 3R ya kalau di sini bisa misahin sampah dan seterusnya, di sini kan emang belum, masih gimmick ya, kampanye-kampanye itu ujungnya tetap berakhir di tempat pembuangan sampah akhir Bantar Gebang. Yang itu sedihnya. Tapi kalau di negara maju enggak begitu. Bahkan kalau kita salah nempatin, didenda kita. Teman-teman yang nonton drakor pasti tahu, ya. Yang nonton drakor pasti tahu gimana Korea masyarakatnya udah sangat terbiasa memilah sampahnya sendiri
dan membuang pada waktu yang tertentu. Misalnya sampah kaleng, sampah paper itu hari apa, sampah plastik itu hari apa. Korea nonton ya di Hometown Cha-Cha-Cha juga gitu kan. Nah, terus ada adabnya sebelum membuang dikempesin dulu, harus kayak gitu-gitu. Atau kalau dia misalnya minuman kayak apa ya, teh botol deh, teh kotak deh misalnya, itu dikocok dulu. Jadi biar nggak kotor, baru dibuang. Dikepengin dulu baru dibuang. Yang kayak gitu adabnya udah. Jadi kadang-kadang mereka sambil ngobrol gitu ya, sambil milah-milah sampah, terus sambil diinjak-injak gitu kan, baru masukin sesuai tempatnya. Kalau salah kena denda. Di tracing ya, di Hometown Cha-Cha-Cha di tracing ya. Ini sampahnya siapa ini waktu itu kan gitu kan. Yang udah nonton pasti tahu. Terus di Jepang juga sama, yang nonton Jerome Pauline ya, YouTube Jerome Pauline juga gitu kan. Di kos-kosannya Jerome Pauline ada gundukan sampah yang ini buat dibuang besok, ini buat dibuang kapan, yang kayak gitu. Karena udah sangat bekerja sistemnya. Gitu. Ya. Nah, kalau di kita misal-misalnya ujung-ujungnya digabung lagi. Ya, kecuali ini ya. Itu tadi yang kemarin contoh-contoh bangunan-bangunan yang udah platinum, yang punya sistem pengolahan sendiri gitu. Tapi yang belum, masih PR-nya masih jauh ya pemerintah kita gitu. Tapi paling nggak teman-teman dengan nonton-nonton film Jepang, film drama Korea gitu tahu ya yang baik-baiknya. Bahkan di film drama Korea kalau teman-teman sadar, buang sampah besar, buang papan surfing, buang kasur, itu nggak bisa sembarangan. TV gitu ya, harus didaftarin ya, daftarin terus bawa ke kantor tempat sampahnya baru diterima gitu kan. Nggak bisa main taruh depan rumah, suruh truk sampah bawa tuh nggak boleh. Gitu. Kalau masih bisa digunakan, dia gunakan kembali, ya kan? Kalau enggak, nanti baru diolah sama di tempat akhirnya. Gitu. Kalau kita, bedanya kita sama Singapura, kalau misalnya kita makan ciki nih, ya, gitu. Kita nggak tahu itu sampah kita berakhir di mana. Ya, tapi kalau kita di Singapura, kita buang ke tempat sampah, kita nggak khawatir karena pada akhirnya, pada ujungnya, pemerintah Singapura punya pengolahan sampah yang sangat bagus, ya, namanya insinerator. Teman-teman bisa browsing insinerator. Nah, itu di situ dibakar, ya, sehingga tapi dengan ini ya, tentu dengan teknologi ya, sehingga itu jadi abu dan itu dibuat untuk, dan itu aman ya, dibuat nguruk gitu sampai segitunya. Jadi ketika kita nyampah di sana itu dia nggak akan jadi sampah gitu. Nah, beda sama kalau kita nyampah di sini yang kita buang tempat sampah ujung-ujungnya berakhir di Bantar Gebang. Nah, itu sedihnya. Ya, jadi teman-teman yang di sini nggak bisa seenaknya kayak kalau kita di Singapura atau di Belanda buang sampahnya, karena pemerintah kita belum sesiap itu. Ya, someday kita mungkin akan ke sana, tapi itu butuh teknologi ya dan mahal memang. Nah, kalau yang insinerator di Belanda itu juga pembakaran sampah, panasnya itu untuk energi listrik. Bagus banget ya sistemnya. Gitu kira-kira. Terus tadi terakhir pesannya, live better for people ya tadi ya, prinsipnya si Jamie Lerner ya. Oke, sampai sini udah nih, jadinya yang jawab cuma pertanyaan saya habis sih. Denito, Safa, Azel, siapa lagi? Udah ya? Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang berpartisipasi menjawab. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Oke, jadi 23. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya mau jelasin sedikit tentang soal UAS-nya. Ya, teman-teman, bentar saya buka dulu soal UAS-nya.
soal UAS individu ya teman-teman ya, nggak kelompok. Oke, UAS kita tanggalnya mungkin bukan ini, tanggalnya belum fix karena belum keluar. Di antara tanggal 71 sampai 21. Di hari Rabunya itu hari apa berarti? Nah, itu. Tanggalnya. Nah, tugasnya adalah penerapan konsep hijau atau sustainable development dalam tugas perancangan arsitektur. Nah, teman-teman di sini semua dari arsitek ya, dari arsitektur ya. Jadi pasti punya proyek perancangan arsitektur. Kalaupun saat ini sedang tidak mengambil PA, silahkan gunakan PA di semester yang sebelumnya. Ya. Nah, teman-teman membuat sebuah poster, tapi bentuknya mungkin bukan boleh poster atau boleh juga PPT ya sebenarnya. Karena kalau poster itu kan biasanya di print ukuran A1 untuk presentasi. Tapi karena saat ini pandemi, mungkin saya perbolehkan dengan PPT, gitu ya. Jadi isinya adalah konsep SED-nya, konsep SED dari perancangan arsitektur yang kalian sedang lakukan di semester ini, gitu. Ya kan, pasti diminta kan konsep itu. Nah, acuannya apa? Teman-teman silahkan melihat kembali materi mengenai prinsip-prinsip arsitektur hijau. Apa aja sih gitu. Nah, mudah-mudahan prinsip-prinsip itu sejak dari awal kalian ngedesain ya, sejak dapat materi itu udah dipraktekkan di perancangan arsitekturnya gitu. Sehingga sekarang udah tinggal finishing gitu ya, udah tinggal membuat layout-nya aja, membuat analisisnya aja gitu. Ya. Saya nggak pengen sih yang di insert doang gitu ya. Jadi PA-nya nggak SED sebenarnya, tapi di SED-in. Misalnya, ya udah cuman ganti lampu dengan lampu LED, semudah itu. Oke, coba cuma pasang solar panel yang nggak ngerubah desain sama sekali. Yang terus orientasinya gimana? Bukaannya gimana? Gitu. Ya. Iklim mikronya gimana? Nah, jadi tolong teman-teman dalam membuat konsep itu silahkan merujuk kembali pada prinsip-prinsip arsitektur hijau ya, ada di minggu kelima. Silahkan lihat lagi ya. Jadi jangan ngawur, jangan asal. Itu ya teman-teman ya untuk tugas UAS-nya, dan itu individu. Jadi harusnya kalau namanya perancangan SED, konsep perancangan SED, ada gambarnya ya, banyak gambarnya dan juga penjelasan. Sedikit penjelasan. Banyak gambar, sedikit penjelasan. Gitu. Ada yang mau tanya soal UAS ini? Teman-teman MBKM nggak ada masalah ya? Hah? Itu untuk MBKM juga ya? Iya. Sahul gimana? Ini Bu, latar saya bukan dari arsitektur. Latarnya apa Sahul? Maaf, saya lupa. Teknik sipil, Ibu. Teknik sipil. Oke, kalau yang tidak ada basic arsitekturnya, silahkan membuat rancangan untuk rumah tinggal yang konsepnya hijau. Sederhana ya. Bisa ya Sahul ya? Jadi Sahul bisa gambar kan, anak teknik sipil bisa gambar pakai AutoCAD ya? Ya, jadi membuat desain sederhana untuk rumah tinggal yang apa sih beda rumah yang Sahul desain gitu ya. Mungkin rumah yang sekarang juga boleh, tapi di apa ya, di renov dikit lah ibaratnya ya, di renov kalau yang tadi yang ngadep barat, coba orientasinya diganti, misalnya bukaannya tidak orientasi utara selatan, coba dipindahkan bukaannya, besarannya dan seterusnya. Bisa ya Sahul ya? Iya. Gambar dengan AutoCAD, yang penting nanti analisisnya. Kenapa dia harus menghadap ke sini, material yang digunakan apa, yang kayak gitu. Oke, ada lagi? Bu, mau izin bertanya. Ya, Rida. Ini tadi kan disangkutin sama PA ya, Bu ya? Iya. Nah, berarti kalau mau, kan saya semester ini sebenarnya nggak ada PA. Jadi kemungkinan saya pakai PA yang lalu, semester lalu.
Berarti itu maksudnya kayak kayak analisis PA kita yang kemarin terus dihubungin sama konsep prinsip-prinsip arsitektur hijau ya Bu, kayak diperbaiki gitu. Iya, betul. PA-nya. Betul, Rida. Jadi misalnya Rida udah punya project PA sebelumnya udah selesai, terus Rida lihat lagi, oh ternyata setelah belajar prinsip arsitektur hijau ada yang harusnya bisa lebih baik nih gitu. Oke. Nah, itu dijadikan konsep SED-nya ya. Oke, Bu. Untuk tanggal UAS-nya sendiri udah ada itu nggak, Om? Tanggal UAS itu harusnya kalau di antara tanggal 17 itu berarti Rabunya ya, 22. Antara 17 sampai 21. Ibu, iya tanggal 22. 22 ya? Kita Iya. jatuhnya di 22 ya? Oke. Ya, lumayan. Masih cukup banyak waktu di 22. Nah, teman-teman bisa di minggu depan, di minggu ke-15, itu adalah sesinya asistensi. Jadi, teman-teman bisa bawa draft rancangannya untuk konsep SED. Ya, nanti boleh diperlihatkan ke saya, nanti bisa saya kasih masukan di minggu ke-15 ya. Tapi jangan dari nol. Ya, kalau cuma ngemeng-ngemeng aja, saya juga nggak bisa ngasih masukan. Jadi tolong punya draft dulu, punya usulan, nanti kita bahas bersama, kita asistensikan. Ya, dan nanti di UAS nanti baru dipresentasikan melalui video saja. Oke, cukup jelas ya? Izin bertanya lagi, Bu. Iya, tidak. Itu kan tanggal 22, berarti masih ada 2 minggu lagi, berarti ada kesempatan 2 kali asistensi ya, Bu? Satu minggunya lagi tuh minggu tenang. Oke. Kalau di UPJ ya, itu di tanggal berapa, Tasya? Itu minggu tenang posisinya, jadi tidak ada perkuliahan. Di tanggal 13, Ibu. Ya, 13 sampai 17 itu ya, sampai Iya. minggu. Nah, itu minggu tenang, itu nggak ada perkuliahan memang. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan tugasnya deh. Gitu. Oke, jadi kita ketemu lagi di tanggal 8, teman-teman tolong siapkan draftnya ya. Cukup, ada lagi yang mau tanya? Oke, sudah hampir jam 3 sore. Kalau nggak ada yang mau tanya, saya cukupkan. Apakah ada yang menyusul kehadirannya? Oke, ini Bu Sen ada ya hadir ya. Oke, teman-teman. Benar nih, sudah ya, cukup ya. Jelas ya tugasnya, jadi sampai UAS nanti. Kita ketemu lagi di minggu ke-15. Jadi ada sesi sinkronus. Ya, siapa? Tadi Dava nyusul, Bu. Iya, oke, Dava. Lain kali nggak boleh terlambat loh, Dava. Oke, Bu. Oke, itu ya teman-teman ya. Kita sampai ketemu lagi di minggu depan ya untuk pertemuan terakhir sinkronus buat teman-teman yang asistensi biar hasil UAS-nya lebih maksimal. Oke ya, jaga kesehatan semuanya ya. Selamat mengerjakan tugas kecil dan juga mempersiapkan tugas UAS-nya. Gitu. Saya akhiri. Terima kasih. Ya, selamat sore semuanya. Ibu, terima kasih.